Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Ya hadratul mukarramin, segenap jamaah Masjid Jami' An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan, para ustaz, para hujjah, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus segenap DKM Masjid Jami' An-Nur yang saya hormati. Ucap kalimat tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan iring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Ma'mum, dan para hadirin semua untuk mengungkapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sejuk ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan oleh Allah bi iradatillah wa bi qudratihi dan dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita berpanjang dengan i'tikaf dan ta'lim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan satu kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis yang ke-8. Nanti diikuti. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abghadul ibadi ila Allah man kana thawbahu khairan min amalihi an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbatallahu qadamayhi ala as-sirati yawmal qiyamah. Abghadul ibadi utawi luwih dibenci pira-pira hamba ilallahi maring Gusti Allah iku man wong kana kang ana apa taubahu kedua pakaian iman iku khairon luwih apik min amalihi ketimbang amale man.
hamba-hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan salah satunya manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang kedua pakaiannya itu lebih bagus ketimbang amaliyahnya. Apa yang dimaksud antakuna yang to'ono sopo siro, yang takuna yang to'ono opo tiabuhu, kedua pakaian iman. Iku tiabal anbiya, pakaian kebesaran, pakaian para nabi. Wa amaluhu, dan perbuatan iman, iku amalal jabbarin, perbuatane orang-orang yang jabbar, orang-orang yang sombong. Jadi salah satu manusia yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang-orang yang memilih kedua pakaian. Dalam hal ini pakaian sehari-harinya lebih bagus, necis, licin, mengkilat. Pakaian kerjanya wah luar biasa. Kalau kerja luar biasa, rapet, pakai dasi, giliran sholat pakai kaos oblong. Ngadepin bos, ngadepin manusia, waduh, harus pakai parfum, mandi dulu. Giliran menghadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan, keringat-keringatan, bau ketek pisan, sholat. Ya nggak apa-apa, Allah mah murah, enakan sama Allah mah. Tapi kan kagak sopan, kagak etis kalau kita menghadap manusia saja, menghadap Pak RT saja, menghadap Pak Lurah saja kita harus mandi, pakai bajunya yang sopan, celananya nggak bolong-bolong. Kadang-kadang sholat pakai kaos oblong doang, kadang-kadang nggak pakai kaos, cuma sarung doang, yang penting nutupin budel. Ya kan laki-laki ya, pusel sampai lutut auratnya. Sah itu, cukup pakai sarung, nutupin pusat sampai dengkul. Allahu Akbar, udah ditelanjang, sah. Cuma ya masa begitu, orang pakaian kita banyak, kecuali kita nggak punya pakaian, itu namanya doruriyah, darurat, nggak masalah. Cuma sarung satu-satunya doang, itu nggak apa-apa. Orang pakaiannya banyak, jasnya ada, baju kokonya ada, gamisnya ada, giliran sholat nyeleneh. Yang penting kan sah secara fikih, tetapi secara etika, secara moral kagak sopan belas sampai. Kagak sopan belas. Jadi kedua pakaian sehari-harinya, satu pakaian keseharian, yang kedua pakaian kerja itu lebih bagus ketimbang amaliyahnya. Pakaiannya nyerupain Nabi, pakaiannya ngikutin para ulama, pakainya gamis, pakai jubah, pakainya sorban, ditambah kepalanya udeng-udeng, tapi mainnya cep-acep. Tahu cep-acep? Diskotik, kagak sopan biasa. Pakaiannya bagaikan pakaian Nabi, tapi kelakuannya kelakuan orang-orang yang ahli maksiat. Ini mencoreng nama baik agama. Ya orang setidak-tidaknya orang kalau memakai baju agama, baju koko, pakainya peci, yakin malu untuk maksiat. Benar nggak? Maka secara tidak langsung ini menjadi penangkal, Pak. Orang pakai peci, orang pakai gamis, nggak mungkin orang mau joget, mau nyawer, malu. Pantasnya ya pakai kaos, pantasnya pakai jin, coba pakai sarung. Oh delaci gitu kalau orang Jawa mah, jelek-jelek sih ya. Kurang ajar. Nah itu orang terkadang yang sudah pakainya bagaikan pakaian Nabi, pakaiannya pakaian ulama, tapi kalau belum kelasnya Pak, itu timbul kesombongan dalam diri kita. Kita belum sekelas ulama, ngikutin cuma gayanya ulama,
ngikutin bagus, tapi terkadang hati kita belum siap. Karena hati kita belum siap, seolah-olah karena nggak ada ulamanya. Di ulama nih pakaiannya seperti ulama, pakai jubah, pakai udang-udang, pegangannya tasbih kalau jalan, nunduk aja sambil cari duit. Sambil cari duit. Kesombongan yang disebabkan oleh baju kebesarannya itulah yang menyebabkan karena ketidakmampuan, belum saatnya. Karena orang dulu Pak itu kalau belum sekelas ulama nggak berani pakai sorban, nggak berani pakai sajadah. Ini sorbannya di sini, sajadahnya dicangkolin kalau Jumatan. Itu kalau belum kelasnya ulama, kelasnya kiai, orang awam itu nggak berani. Karena apa? Khawatir timbul rasa sombong dalam dirinya. Cuma baru ngikutin cara berpakaiannya, tapi dia sombong dalam hatinya. Seolah-olah di ulama, padahal suruh pimpin tahlil gak bisa. Ada, saya punya teman tuh. Punya teman baru sadar Pak. Dulu pemabuk, termasuk pengedar narkoba. Alhamdulillah sadar. Begitu insaf luar biasa insafnya. Pakaiannya juga, pakainya udang-udang. Agak bisa ngaji. Saking hebatnya. Apa istilah sekarang itu ya? Apa istilah sekarang itu? Ya kembali itu. Hijrah. Begitu hijrah langsung 80%, 100% pakaiannya luar biasa. Begitu pulang kampung naik bis pakai gitu juga. Diterima dia, alhamdulillah gratis. Minta doanya bin katanya. Kenapa dikirain? Begitu nyampe rumah subuh kagak langsung ke rumah, langsung mampir ke masjid. Saking hebatnya hijrahnya. Itu namanya sekampung kaget semua. Iki Habib dari mana didatang? Begitu selesai sholat subuh, sama kiainya, sama imamnya, Habib kotor, suruh doa, suruh doa. Dia cuma bisa kotor doang, kotor. Saking kagak bisanya, diserahin kotor. Tuan rumah lebih utama, lebih utama, lebih afdol, harusnya berdoa. Begitu udah salaman, dititipin sama orang-orang sekampung, kayak kenal ya. Masya Allah, bocah edan bisa waras. Bocah edan, paling lah orang kalau datang itu bikin kisruh, tukang mabok, tukang bandar, anak-anak muda tiba-tiba pakaiannya gamis, pakai udang-udang, kaget seisi masjid itu, kaget. Sampai orang di situ, orang-orang tua yang jadi imam ustaz minta dibikinin, minta diajarin pakai gamis. Memang dia punya ijazah gamisnya dari Habib, langsung. Saking hebatnya, kenalannya Habib, langsung diajarin. Termasuk ini sama Habib yang di Tanah Merdeka itu, Habib Hasan, Habib Ali. Habib Ali. Beliau di ijazah sama beliau. Cara memakaikan gamis. Termasuk saya diajari dengan dia, tapi saya belum berani. Ntar di kepala di sombong, belum waktunya. Hamba Allah yang dimuliakan. Ini artinya bahwasanya jangan sampai pakaian kita bagus, tapi amaliyah kita amaliyah ahlul maksiat. Pakaian kita bagus, tapi kelakuan kita kelakuan iblis. Pakaian kita bagus hanya zahirnya saja. Yang paling diutamakan adalah kebersihan hati, kebersihan jiwa. Nyambungnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak peduli Allah, oh ini ibadahnya pakaiannya mahal, sarungnya BHS yang 500, yang 1 juta. Agak peduli kalau hatimu, perbuatanmu kotor. Biarpun sarungnya 50.000,
biarpun bajunya hanya sekedar 80.000, 100.000, tapi amaliyahnya mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salafus saleh, itu yang dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan, hadis yang kedua, ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajatih. Sampaikanlah keperluan, tolonglah keperluan seseorang yang tidak mampu dia melakukannya. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha. Siapa orang yang menyampaikan keperluan seseorang. Di sini diibaratkan seseorang mau ketemu seorang raja, mau ketemu dengan orang yang mulia, pengen ketemu dengan pejabat, tapi dia tidak punya channel, dia tidak punya wasilah pengantar. Oh, ternyata kita kenal dengan orang tersebut, maka bantu dia, pertemukan dia, sampaikan hajat-hajat. Siapa orang yang membantu hajat seseorang, kata orang Jawa mah, enteng bohonge, enteng bohong. Minta ini, minta tolong ini, kercep. Minta tolong begini tenaganya langsung. Minta tolong hartanya langsung. Minta tolong keilmuannya langsung. Ini orang gercep, enteng bohonge. Orang yang suka menolong orang lain, tabbatallahu ta'ala qadamaihi 'ala sirati yaumal qiyamah. Kelak Allah akan menetapkan kedua kakinya ketika berjalan di atas sirat yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ditetapkan, Pak. Orang kita hidup di dunia saja, kalau menyeberang misalnya lah, kalau ada lomba-lomba kan sering ada lomba-lomba, misalnya di kolam ikan, kemudian dipalangin bambu, suruh lewat kita tuh bambu tanpa pegangan lah, ini ada pegangannya. Kalau misalnya bambu aja, kemudian di bawahnya itu ada ular, di bawahnya itu ada buaya. Kira-kira dari 100 orang yang selamat paling berapa orang? Yang selamat paling 10-an, yang 90 dimakan, jatuh semua. Ini sebesar bambu lah, ini siratal mustaqim. Siratnya Allah, bagaimana manusia ketika dihisab kemudian berjalan di atas sirat yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, besarnya hanya segelai rambut dibelah 7. Gak ngeri lah kita. Sirat besarnya bukan sebambu dibelah 7, dibelah 10, sehelai rambut dibelah 7. Dah bagaimana kecilnya? Makanya kalau bukan amal soleh kita yang akan menghantarkan kepada keselamatan, berat. Karena di sini yang berlaku adalah sebanyak amal soleh kita yang membuat kita mudah di dalam menghadapi sirat, dalam menghadapi luar biasanya kehidupan di akhirat. Bangkit dari kubur saja sudah payah. Kalau amal kita sedikit, kemaksiatan kita banyak, sudah payah. Digambarkan dalam kitab Tadbirul Ghafilin bagaimana orang yang tenggelam dengan keringatnya, baru bangun dari dalam kubur, diundang oleh Allah, kumpul. Mereka berkumpul berbondong-bondong ke mahsyar untuk mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan sekian puluh tahun, matahari hanya beberapa jengkal di atas kita. Orang sekarang aja kalau panas, matahari masih jauh, coba panas-panasan, keringat berdobios. Lah apalagi matahari berada beberapa jengkal di atas kita. Makanya wajar orang yang banyak maksiatnya tenggelam oleh keringatnya sendiri. Elastis, Pak. Allah adil. Orang-orang yang soleh bagaikan kapas, ngambang dia, ngambang.
Yang tenggelam itu orang-orang yang maksiat, orang-orang yang soleh, kagak aman. Ada yang tenggelam sampai dengkulnya doang karena masih banyak amal solehnya. Ada yang tenggelam sampai pusernya doang, banyak maksiatnya. Ada yang tenggelam sampai dadanya, lebih banyak lagi maksiatnya, dosa besarnya. Larangan dikerjakan, kewajiban ditinggalin, agak tobat-tobat. Ada yang sampai harus mendengakkan kepalanya karena apa? Ambil nafas karena sudah tertutup dengan keringat. Ini udah melakukan dosa-dosa besar luar biasa. Maka orang-orang yang beriman, yang banyak beramal soleh, aman sudah. Jadi pada saat itu yang menyelamatkan adalah amal soleh kita yang saat ini harus kita kerjakan untuk kebaikan, keselamatan di hari akhir. Jadi faman qablahu sultanan hajatan man la yastati'. Hadis ini memerintahkan supaya kita ringan tangan, ringan bokok. Ringan tangan bukan empeleng, bukan maling, suka ngasih, nyah-nyoh kata orang Jawa. Ada orang datang begini-begini, ada keperluan begini, nyoh kasih. Minta bantuan, nyoh kasih. Ada acara hafal Quran, nyoh kasih. Ada tahlilan ke malam Jumat, nyoh buat kopi, ngasih. Itu yang kelak akan membela kita. Itu yang kelak akan membantu kita. Kitanya nggak ngopi, tapi sekian jamaah yang ikut pengajian dia ngopi, maka orang yang ngasih kopi dapat pahala orang yang minum kopi. Saya enak apa enak? Gak ikut ngaji, ikut pahala. Yang ngopi 10 orang, dia baca Yasin, kita cukup masih serenceng. Serenceng 12 orang, itu kita sama dengan baca Yasin 12. Apalagi kitanya ikut Yasin, kitanya ikut tahlilan. Hal yang semacam itu menjadi umat Rasulullah SAW, yakin kita harus optimis. Yang penting jaga kebersihan hati, ikhlas dalam beramal, pasti kita akan mengais pundi-pundi amal soleh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ada syaratnya, Allah akan senantiasa menolong hambanya. Syaratnya apa? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, kalau kita ingin senantiasa dilindungi oleh Allah, seberapa kita sudah menolong manusia, seberapa gercep kita kepada manusia, kepada orang-orang yang memerlukan tenaga kita, yang memerlukan ilmu kita, yang memerlukan harta kita. Oh, kalau kita nyanyok ibaratnya, kalau kita sering buka keran untuk orang lain, artinya gemar bersedekah dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, maka Allah akan membukakan keran-keran yang lain dari jalan yang lain. Satu keran kita buka, Allah membuka 10 keran untuk kita. Ini logika Al-Quran begitu. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Itu bulan biasa, Pak. Dibentar lagi bulan Rajab, setiap satu kebaikan dilipat gandakan 70 kebaikan. Ini bulan mulia, 70 sampai 700. Lebih dahsyat lagi Ramadan. Setiap detiknya kebaikan-kebaikan dilipatkan minimal 1000 kebaikan. Cuma bedanya begitu, Pak. Kalau di bulan-bulan mulia, setiap amal kebaikan dilipatkan sebegitu dahsyatnya, sebaliknya kemaksiatan pun dilipatkan sama. Makanya direm di bulan-bulan mulia itu, direm kemaksiatan itu karena sama kelipatannya. Oh, saya ngaji baca suratul Fatihah 150 sekian, 150 huruf di bulan Ramadan dikali 1000. Habis ngaji ngerasain orang sekian jam,
ngerasain orang dikali sering setiap menitnya, setiap detiknya. Habis apa habis tuh? Nombok. Habis nombok ngaji lagi. Ya kalau ngajinya 1 juz, berapa huruf yang dibacanya? Kalau ngajinya 2 juz setiap malam, masih ada sisa tuh sih, masih ada sisa ini. Jadi kalau di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan dan kejelekan sama dilipatkannya. Tapi kalau di bulan-bulan biasa, kebaikan dilipatkan 10, kejelekan hanya tetap 1. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha. 1 kejelekan tetap dibalas 1 kejelekan. Wallahu a'lam. Saya tutup, barangkali ada yang mau dimusyawarahkan, dipersilakan. Oke. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.